Halo teman-teman semua, welcome back to the channel ya. So di modul baru ya, kali ini kita belajar tentang machine learning ya. Jadi ini adalah satu dari beberapa modul ya tentang AI dan machine learning teman-teman ya. Jadi kita udah pernah belajar tentang AI ya. Terus mungkin mathematics ya, matematika untuk machine learning. Terus ini baru machine learning. Terus nanti mungkin ada lagi deep learning ya. Nanti akan kita pisahkan sedikit sama machine learning. Nanti gue akan jelaskan apa yang dipisahkan gitu ya. Terus ada lagi mungkin nanti ada LLM ya, atau large language model, gimana cara ChatGPT bekerja dan lain sebagainya, seperti itu ya. Karena itu agak sebenarnya nggak di luar sih ya dari deep learning, karena itu the whole engineering sendiri harusnya ya. Nah oke. Jadi di machine learning ini kita belajar apa aja sih ya, kita langsung mulai aja. Nah, machine learning ini kita belajar tentang pertama perkenalan dulu ya, apa itu machine learning di video ini. Terus next video kita belajar tentang the most basic machine learning model, namanya adalah linear regression ya. Terus kita juga belajar tentang apa itu learning, apa itu regularization dan lain sebagainya gitu ya. Terus data preprocessing itu gimana. Terus ini baru kita akan coba coding langsung ya, pakai machine learning libraries. Jadi kita belajar teori dulu sebenarnya, baru coding. Ya kenapa nggak coding dulu? Karena nanti takutnya kalian bingung kayak ini function ini buat apa sih gitu ya. Jadi ini adalah dasarnya teman-teman ya. Ini adalah dasar. Ini harus kalian benar-benar katam gitu ya. Benar-benar kalian paham secara dalam ini maksudnya apa gitu. Nah terus di sini baru ada namanya logistic regression, dimana ini lebih ke classification ya. Jadi kita belajar maksudnya apa sih classification sama regression, bedanya apa gitu. Nah ini juga classification evaluation ya. Dua ini adalah ya biasanya basic juga ya, basic untuk classification. Jadi yang gua merahin ini teman-teman, ini harus benar-benar katam juga nih gitu ya. Selain linear regression, kita juga belajar harus tahu tentang yang namanya classification, atau nanti pakai namanya logistic regression gini ya. Nah terus ada lagi namanya SVM. Ini model lain ya selain linear regression. Kita belajar tentang SVM itu seperti apa. Terus ada lagi naive Bayes. Itu sama lagi ya, modelnya berbeda lagi. Biasanya sih untuk spam classifier ya. Terus ada lagi KNN atau K-nearest neighbor ya. Itu beda lagi nanti. Terus ada lagi decision tree ya, itu juga model yang berbeda, dia pakai pohon gitu ya, pohon decision. Terus ada lagi parameter estimation. Ini ini lebih banyak matematika sih sebenarnya ya, mungkin mirip-mirip seperti linear regression, tapi ini pendekatannya lebih ke matematika ya. Dan beware juga teman-teman ya, di modul kali ini akan banyak sekali matematikanya juga ya. Jadi selain teori ada matematika, ada coding juga gitu. Nah itu terserah kalian sih ya, terserah apakah mau mengikuti matematika atau enggak gitu. Nanti kalian akan follow the chapter yang gua kasih gitu ya. Kalau kalian skip it's okay sebenarnya, tapi gua saranin ya, gua highly recommended kalau kalian paham ya, follow aja yang matematikanya, ikutin. Terus berikutnya assemble. Ini adalah beberapa model yang digabung jadi satu gitu ya, jadi menghasilkan suatu prediction yang lebih mantap gitu. Terus time series, gimana cara kita mempredik misalkan cuaca gitu ya, atau harga saham gitu. Ya meskipun kita pastinya nggak bisa nebak 100%, tapi kita bisa tahu at least kayak seasonalnya gimana gitu ya. Terus mungkin kayak seasonal, terus ada lagi kayak patternnya gimana di zaman dulu gitu ya, di masa-masa yang lalu. Terus ada lagi namanya geospatial analysis. Mungkin ini kita lebih tepatnya ya bukan machine learning sih, tapi gimana cara kita menganalisis geospatial data ya, kayak X sama Y koordinat gitu. Nah terus ada lagi namanya clustering. Ini baru yang unsupervised. Nanti kita belajar juga apa itu unsupervised machine learning. Jadi ini kayak kita mengkelompokkan gitu ya biasanya, kayak mengkelompokkan customer ini dikelompokin gitu. Nah terus ada lagi anomaly detection. Ini juga unsupervised, gimana kita bisa mendeteksi kalau ada data yang anomali nih ya. Misalkan kalau di sistem bank itu ya, tiba-tiba orang ini yang biasanya sehari itu cuman mungkin transfer 100.000 ya kurang lebih, tapi tiba-tiba di hari yang sama tiba-tiba 10 juta gitu. Nah itu ada anomali
gitu. Terus recommender system ini contohnya gampang banget ya, kayak kita di YouTube ya, kita nonton sesuatu akan di rekomend sesuatu itu terus yang sama terus gitu. Netflix juga seperti itu. Kemudian yang terakhir reinforcement learning ini lebih ke robot ya, lebih ke agent sama environmentnya itu gimana gitu. Misalkan dia baik, nanti ada sistem rewardnya. Misalkan dia melakukan hal yang buruk, nanti ada sistem penaltinya ya. Jadi kita akan belajar yang introduction dulu teman-teman ya. Ini ada banyak ya, jadi mohon bersabar ya sampai yang terakhir. Oke. Oh ya, satu lagi untuk deep learning di mana? Jadi nanti ada satu model lagi namanya neural network teman-teman ya. Neural network. Nah, ini adalah salah satu model yang kompleks ya, nanti yang bisa memahami data-data yang kompleks gitu. Nah, ini engineeringnya itu akan sangat sulit teman-teman ya. Jadi gue akan kasih di modul lain ya, karena kayaknya terlalu banyak kok di modul ini gitu. So kita akan langsung masuk ya ke introduction. Jadi machine learning itu apa sih ya, bedanya apa sama AI gitu. Nah, kalau AI kan kita udah pernah belajar ya, bahwa AI itu ya sebenarnya adalah agent yang berusaha seperti manusia ya, thinking rationally, terus mungkin melakukan sesuatu secara rasional atau humanly gitu, dan sebagainya. Dan di AI itu udah banyak kan ya, ada yang agentnya itu learning, ada yang agentnya itu knowledge based, ada yang mungkin mencari local space dan lain sebagainya gitu. Nah, AI itu salah satu agentnya itu adalah learning gitu. Jadi salah satu agentnya yang dianggap intelligent itu adalah agent yang bisa belajar atau learning. Dan jadi di machine learning ini adalah salah satu metode di AI ya, yang agentnya itu learning. Dan ini adalah mungkin merupakan salah satu-satunya approach yang lumayan bagus ya. Approach di AI ini yang very mendekati mendekati human intelligence gitu dengan learning. Nah, jadi machine learning itu tadi ya akar dari AI, di mana komputer itu belajar dari data untuk membuat decision atau membuat keputusan atau prediction tanpa being explicitly program gitu. Jadi kita nggak perlu memprogram secara eksplisit. Contohnya ya, misalkan kita memprediksi harga rumah nih. Jadi kita nggak perlu mungkin kita memprediksi harga rumah dari misalkan luas tanah gitu ya, luas tanah, terus ada lagi lokasi gitu ya, terus ada lagi misalkan luas tanah, lokasi, terus mungkin kalau apartemen mungkin lantai gitu ya, lantai atau apapun lah ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan harga gitu ya, atau price. Nah, kita nggak perlu explicit program kayak misalkan if luasnya lebih gede dari berapa, terus lokasi berapa, harganya berapa. Kita nggak perlu seperti itu ya. Kita cukup program sedikit ya. Tetap ada lah programnya, program sedikit, tapi nanti somehow programnya itu bisa mengcoding dirinya sendiri based on data yang kita kasih gitu. Jadi kita kan kasih data-data yang asli gitu ya. Misalkan rumah ya 5A ya, luasnya sekian, lokasi sekian, lantai sekian, harganya berapa. Itu adalah data aslinya. Nanti machine learning akan melihat data ini, terus akan mengadjust programnya sendiri gitu. Ya. Jadi contoh misalkan kita mau pakai angka-angka gitu ya. Kayak ini namanya OCR atau Objective Character Recognition ya. Jadi OCR ini dia tuh bisa lihat tulisan kita misalnya 1 2 3 4 5. Nah, dia somehow bisa membuat bounding box seperti ini ya, mengkotakkan dirinya sendiri. Terus dia bisa prediksi, oh ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Gimana caranya kita secara eksplisit mengcoding ini gitu ya. Karena kalau gambar kan biasanya pixel ya, by pixel gitu kan. Nah, by pixel. Terus misalkan 2 itu berarti pixelnya nyalanya seperti ini gitu. Nah, gimana cara kita tahu misalkan if pixel ini nyala, pixel yang ini nyala, pixel yang ini nyala gitu, nggak bisa ya. Karena apa? Karena 1 itu bisa aja orang kayak gini, atau bisa aja orang kayak gini, atau bisa aja mungkin orang kayak gini gitu, atau mungkin agak miring seperti ini ya, nggak benar-benar lurus gitu. Dan ini akan sulit teman-teman ya kalau kalian pakai if else ya. Bagi 4 gitu ya, 4 itu ada orang yang bikin seperti ini kan, ada lagi yang seperti ini mungkin, ada lagi yang seperti ini. Nah, if else-nya mau berapa gitu ya,
even mungkin partnya bisa miring kayak gini gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi mau if else-nya berapa, bisa jutaan gitu ya. Apalagi kalau kalian self driving car gitu. Itu gimana lagi if else-nya. Nah, ini akan sangat tidak visible ya, tidak apa ya. Ya nggak bisa lah intinya ya pakai if else. Secara eksplisit nggak bisa gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini tradisional program software 1.0 lah ya. Ini anggapnya software 2.0 di sini. Jadi ini sebelumnya kita bikin program yang ada input sama outputnya, pasti dong ya. Kita udah belajar di algoritma seperti ini ya, ada input, program, output. Nah, sedangkan sekarang teman-teman di program ini, nah sekarang ada input, ada program, ada output. Nah, tapi nanti inputnya ada beda lagi. Jadi ini ada data asli ya, namanya training data, ya, data untuk ngajarin gitu ya. Sama kayak kita belajar ada textbook kan, kita belajar lewat textbook. Nah, textbook ini adalah yang ini, input sama outputnya. Jadi kayak misalkan ada soal-soal, ada kunci jawabannya. Nah, ini adalah input sama outputnya di sini. Ya, ini adalah data untuk training. Jadi programnya itu training itself di sini gitu. Dia akan memprogram dirinya sendiri sesuai dengan data training. Terus ini baru ujiannya, ya. Ini baru ujiannya, ini baru namanya inference atau memprediksi gitu. Nah, ini baru yang kita pakai, ya mesin learning yang baru kita pakai di dunia nyata nanti. Ya misalkan nanti kayak self driving car, gimana caranya dia setirnya bisa belok sendiri. Nah, ini baru namanya inference gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya machine learning introduction ya. Nah, ini adalah traditional programming teman-teman ya. Contohnya kayak tadi ya, fitur of the house ini misalkan lokasi, area, terus jumlah kamar tidurnya berapa gitu. Terus ini baru program yang mengkalkulasi harga rumah gitu. Terus ini baru house price. Nah, traditional programming ini pakai if else kan ya. Misalkan if location-nya lebih besar dari 60 meter persegi gitu ya. Itu area ya. Misalkan terus location mungkin dekat mall atau dekat MRT atau dekat mana gitu. Nah, itu kan pakai if semua gitu. Nah, ini banyak sekali masalah ya. Contoh, kita misalnya 1000 fitur gimana? Misalkan ada location, area, number of bedroom, terus jadi fiturnya udah banyak gitu ya. Ada banyak parameter yang harus kita predik. If-nya mau berapa gitu ya. Pastinya lebih dari 1000 nih. Or even pasti bisa sampai jutaan kalau seperti ini. Nah, terus bagaimana kalau distribution of data change over time? Gimana kalau misalkan tiba-tiba inflasi itu ya, area yang sebenarnya 50 meter persegi yang misalkan sebelumnya itu 100 juta tiba-tiba jadi 150 juta gitu dengan area yang sama. Nah, itu gimana? Masa kita ngoding ulang gitu ya, if else-nya. Nah, itu kan susah gitu. Namanya juga machine learning, jadi kita harus bisa mengadapt to data over time gitu ya. Nah, terus gimana kalau data itu unstructured? Jadi misalkan kayak data video gitu ya, itu strukturnya nggak jelas, fiturnya nggak jelas berapa gitu. Terus kalau gambar kayak tadi ini, ya kita juga nggak jelas fiturnya berapa. Misalkan ada gambar yang 16x16 pixel gitu ya, atau mungkin nanti ada yang 32x32 pixel gitu. Nah, itu nggak bisa kita eksplisit gitu. Nah, nanti kita belajar maksudnya apa sih unstructured data itu ya. So, ini traditional programming gitu. Nah, kalau machine learning itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ada data ya, plural ya, ada data banyak. Jadi ada fitur of the house, terus ada house price-nya. Nah, terus ini ada banyak datanya, terus kita akan masukin ke program gitu ya. Model untuk mengkalkulasikan house prices. Nah, terus di dalam program itu teman-teman ada namanya parameter. Jadi parameter adalah sebuah kayak variabel gitu ya. Kayak misalkan kita integer X sama dengan apa gitu ya, atau integer Y sama dengan apa. Nah, sebenarnya kita kan coding hardcode namanya ya. Hardcode tuh kayak kita langsung kasih 5 gitu, atau intinya tuh 8 gitu ya. Nah, sekarang di machine learning ini tuh bisa di-adjust sesuai dengan input yang kita kasih gitu. Jadi dia akan mencoba mengadapt dirinya sendiri. Oke, X sekarang kayaknya 5 deh, Y kayaknya 8 gitu. Nah, makanya di sini parameternya akan diupdate lagi ke dalam gitu. Ya, jadi somehow dia tuh bisa memprogram X sama Y itu supaya variabelnya ini berubah ya. Bukan setelah dikompil terus jadi gitu, enggak ya. Tapi setelah dikompil jadi di training
ini dia mengadapt dirinya sendiri gitu. Ya, nanti kita akan lihat maksudnya gimana ya. Nah, kalau training is done, we can jump to traditional programming. Jadi maksudnya gini, maksudnya kalau trainingnya udah selesai, kita bisa langsung lanjut ke flow yang ini, yang bawah ke sini. Kayak tradisional kan sebenarnya, input program output gitu. Ya. Terus ya kita tanya nih harusnya apakah ini necessary host price-nya. Nah, karena nanti ada lagi namanya unsupervised ya. Nanti kita akan lihat deh. Ini nggak usah kalian lihat dulu ya. Ini kayaknya gua agak ngantuk bikin ya. Ini nggak usah kalian lihat dulu. Yang penting ini adalah data-data training yang dikasih ke program. Terus kita tahu parameter itu apa gitu. Nah, ini contoh parameter ya. Ini ada di komik teman-teman. Ini gua sangat rekomen komiknya ya dari Google. Mungkin kalian bisa lihat komik ini supaya bisa mendapatkan insight yang lebih jelas tentang machine learning itu seperti apa ya. Contoh ini kayak satu parameter ya. Ini satu parameter nih yang vertikal. Ini juga parameter gitu. Nanti kita akan tuning nih. Nanti ini kayak ada apa? Kayak ada knobnya ya. Yang kita bisa putar ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi ke kanan itu semakin gede, ke kiri itu semakin kecil. Jadi nanti dia mengadaptasi dari datanya gitu. Kurang lebih seperti inilah ya. Jadi ini satu fitur gitu. Jadi setiap fitur ini ada parameternya sendiri. Ya, jadi location ada parameternya sendiri, area ada parameternya sendiri gitu. Ya, kita akan lihat nanti maksudnya seperti apa ya. Nah, ini gimana caranya sih komputer tuh belajar? Ya, mungkin kalian bertanya-tanya nih. Kok bisa secara tidak eksplisit kita bisa coding gitu ya? Machine learning itu seperti apa? Nah, jadi kita lihat dulu ya, the idea of machine learning itu seperti apa. Jadi misalnya ada data seperti ini ya. Ini data yang kita kasih, data training yang kita kasih ke machine learning kita, ke komputer kita, ke program ya maksudnya ya. Nah, gimana cara kita memprediksi ya? Ini kan ada hijau-hijau ini ya. Gimana cara kita memprediksi kalau misalkan ini ada X sama Y ya. Nah, jadi X itu adalah fiturnya, ya. Ini kan sumbu X fiturnya, Y itu adalah prediksinya. Jadi misalkan X-nya 40 nih. Nah, sekarang Y-nya berapa? Dengan data yang hijau-hijau seperti ini. Nah, cara gampangnya adalah kita tarik garis, ya. Karena ini bentuknya kayak garis ya. Nah, kita menarik garis yang paling cocok gitu ya. Nah, kita lihat garis yang merah yang agak shade-nya agak transparan ini. Dia itu garis yang kurang fit ya namanya ya, kurang fit ke data. Sedangkan garis yang merah ini garis yang paling fit ke data gitu. Maksudnya garis yang paling mendekati datanya ya kan, distribusi datanya itu paling dekat itu yang merah gitu. Nah, jadi kalau misalnya S40 ya kita tarik garis ke sini ya. Sampai ke yang sini ya yang paling fit ya. Nah, terus di sini kita bisa predik nih, Y-nya apa? Y-nya berapa? Nah, kita bisa predik Y-nya adalah misalkan di sini 320 gitu ya. Nah, ini adalah the idea of machine learning, teman-teman ya. Jadi idenya itu kita menarik garis ini ya. Ini adalah programnya. Programnya itu gimana cara kita mengadaptasi garis ini supaya kita bisa mendapatkan yang paling fit gitu ke data. Nah, jadi garis ini kita namakan model, teman-teman ya. Jadi model itu ya sesuatu yang bisa diadaptasi sendiri gitu ya. Jadikan yang paling fit itu. Nanti modelnya bisa difitkan ke dalam datanya. Ya, intinya gitu. Ya. Nah, kalau garis, kalian tahu ya teman-teman ya, persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX plus B ya. Atau di sini kita kasihnya AX plus B lah ya. Jadi di mana M itu adalah gradiennya dan B itu adalah biasnya. Ya. A dan B itu parameter di sini. Ya. Nah, kalian coba ya di sini. Coba kita lihat. Oke. Kita akan coba gambar garis di sini. Oke, misalkan di sini Y sama dengan 5x gitu ya. Plus 3. Nah, jadi akan seperti ini teman-teman garisnya. Terus kalau misalkan Y sama dengan 2x plus 3 gimana? Nah, jadi seperti ini. Ya. Terus misalkan Y sama dengan setengah X deh ya, setengah X plus 4 plus 3 juga deh. Nah, jadi seperti ini. Kalian lihat yang M ini teman-teman ya, atau A di sini itu tuh
menghasilkan apa sih? Ya, dia itu mempengaruhi apa sih di garis ini? Ya, kalian lihat semakin kecil M-nya atau A-nya, semakin garisnya semakin landai, teman-teman ya. Jadi semakin landai, semakin kayak bentuknya horizontal. Terus semakin gede M-nya akan semakin vertikal nih. Terus 3 itu apa? 3 itu adalah bias. Ya, karena 3 ini dia itu nggak tergantung ke dia itu nggak mempengaruhi kemiringan atau namanya slope dari garisnya. Contoh misalkan kita bikin ini 1 ya. Nah, dia itu akan menggeser teman-teman ya, akan menggeser merah ini ke ungu. Ya. Terus misalkan 0 gimana? Nah, dia akan menggeser ini ke sini gitu. Nah, ini apa sih maksudnya 0, 3? Kalian lihat di sini nih. Nah, kalau 0 dia itu ada dia itu akan kena ke 0 gitu ya. Sedangkan kalau 3 dia akan kena ke 3 di sini. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah bias. Jadi yang sebelumnya 5x plus 0 atau 5x, kalau kita plusin 3, ini kita naikkan semuanya kan naikkan 3 poin nih. Ya, jadi yang sebelumnya 0 jadi 3, yang sebelumnya mungkin 5 ya jadi 8 ya. Dan seterusnya gitu. Jadi bias itu adalah naik turunnya line gitu. Contoh di sini ya, A itu gradient. Jadi misalkan yang hitam ini berarti A is higher ya. Kenapa? Karena dia lebih miring ke atas. Sedangkan yang garis hijau sama merah A-nya itu lebih kecil daripada yang hitam. Terus B atau bias. Nah, di sini line hijau ya, itu biasnya lo lebih tinggi daripada yang merah. Gitu. Nah, jadi teman-teman, dari kedua parameter ini ya, A sama B, kita bisa mengotak-atik garis ini sesuka hati kita gitu. Kita bisa bikin garisnya seperti ini gitu ya, atau seperti ini gitu. Jadi bebas tergantung dari A sama B-nya berapa. Ya. Contoh misalkan di sini kayaknya mendekati A-nya mendekati 1 kali ya di sini ya. Anggap aja 1. Terus misalkan B-nya di sini ini misalkan kena 0 lah ya, misalkan B-nya 0. Ya udah, sekarang tinggal kita masukin aja. Kalau 40 ya, 40 ini baru inference-nya, teman-teman. Nah, kalau 40 berapa? Berarti kita masukin persamaan Y sama dengan 1 dikalikan 40 tambahkan 0. Jadi di sini adalah 40, teman-teman. Gitu ya. Tapi kayaknya kurang oke deh ya. Kalau 40 ini kayaknya harusnya dikalikan dengan let's say 8 gitu ya. Jadi sorry, ini harusnya A-nya misalkan 8. Ya, misalkan B-nya 0 gitu. Nah, misalkan kita mau 40 nih. Ya. Berarti kita tadi ya masukin ya 8 kalikan 40 tambah biasnya 0. Jadi 320. Ya udah, berarti kita predik kalau X-nya 40, berarti Y-nya 320. Ya anggap aja kalau misalkan areanya 40, harga rumahnya itu 320. Ya, intinya gitu. Ya. Jadi itu gimana komputer bekerja? Ya, ini komputer tuh learn atau inference lah ya. Nah, gimana sih caranya? Ya intinya gimana sih caranya supaya line ini bisa fit dengan data gitu. Nah, nanti kan kita belajar namanya error function ya. Nanti kita akan lihat perbedaan data dari sini ke sini gitu. Ya, nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat gimana caranya komputer bekerja. Tapi intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu machine learning. Jadi kita memfit sebuah model ya supaya dekat banget sama datanya. Terus kita bisa mempredik data berdasarkan model itu ya. Model ini sekarang sama terminologinya dengan program, teman-teman. Oke. Nah, jadi contohnya ya. Ini contohnya misalkan di coding seperti apa ya. Ada double A, double B. Ini double ini tipe data ya. Tipe data untuk data yang floating. Jadi ini harusnya floating ya, teman-teman. Floating point bukan integer lagi. Karena perbedaannya itu sangat sedikit biasanya ya. Terus ini kita training nih. Training dari data. Train data itu yang titik-titik ini. Gitu. Terus kita dapetin A sama B-nya berapa. Terus kita baru memprediksi dari kedua parameter ini gitu. Ini data yang baru nih untuk inference. Ya, terus nanti kita lihat prediksinya berapa tadi 320 ya berarti ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Terus tipe learning ya. Tipe learning itu ada apa aja sih? Yang pertama ada supervised. Jadi yang tadi kita belajar itu namanya supervised.
Kenapa? Karena ada label ya yang kita manually set. Contoh label itu apa? Label itu kayak Y itu adalah labelnya. Terus kalau ini apa? Host price itu adalah labelnya gitu. Makanya kita tanya tadi, ini penting nggak host price gitu ya. Nah, label itu tadi dinamakan Y ya. Bisa jadi Y, bisa aja Y itu kayak sumbu Y-nya. Sedangkan biasanya fitur itu namanya X. Fitur itu adalah ya tadi data yang kita gunakan untuk memprediksi gitu. Ya, data yang kita prediksi kita akan predik jadi suatu Y ya, yaitu adalah label. Jadi adalah supervise teman-teman ya. Nah, kenapa ada label? Supaya ini kita bisa ngejudge apakah ada right atau wrong answer gitu. Contoh seperti ini. Kalau misalkan garisnya seperti ini, nah kita bisa lihat ini tuh salahnya banyak gitu. Ya, ini tuh salahnya banyak. Kenapa? Karena jarak dari titik ini ke garis ini tuh sangat tinggi. Kalau kita predik 40, ya kita akan predik sampai 450 di sini. Dan mungkin hasilnya adalah 320. Jadi ini akan sangat salah gitu. Jadi kita bisa melihat salahnya itu seberapa banyak. Nah, itu namanya supervise. Contoh kayak tadi ya, ada house pricing prediction, terus ada image classification gitu. Misalkan ada gambar kucing, kita prediksi jadi anjing. Nah, itu harus kita kita tuning ya supaya lebih sesuai dengan kucing gitu. Nah, terminologinya ada label, ada fitur ya. Tadi fitur itu yang X, label itu yang Y. Nah, ini contoh supervised learning ya. Input datanya ada apple ya. Namanya annotation ya, sama aja data annotation gitu. Terus ada modelnya kayak tadi garis itu. Nah, terus ini memprediksi, oh ini apel gitu. Nah, seperti itu ya. Terus ada input data di sini. Contohnya ini untuk classification ya. Ini regression. Nanti kita akan lihat maksudnya apa ya. Terus ini klasifikasi. Klasifikasi itu kayak ada yang ini supervise teman-teman ya. Ini supervise. Kenapa unsupervised? Kenapa supervised? Karena ini ada input datanya, ya. Terus ini ada kayak inference-nya, ini kayak tesnya gitu. Ini apel atau bukan sih gitu. Terus prediksinya bilang, oh ini apel gitu. Ini adalah supervised. Dan kalau unsupervised teman-teman di sini ya, there is no label di sini. Nggak ada right atau wrong answer gitu. Contohnya misalkan kita kasihin data ini ya, apel sama pisang gitu. Nah, nanti dia akan mengkategorikan sendiri. Oh, ternyata di sini ada 3 cluster atau namanya 3 kelompok. Yang pertama ini kelompok 1 ini semua gitu ya. Kelompok 2 ini semua, kelompok 3 ini semua gitu. Nah, ini apakah salah? Ya sebenarnya kalau di mata kita ini sebenarnya salah ya, harusnya ini sama ini kan satu kelompok. Nah, tapi gimana kok datanya itu sangat kompleks gitu. Misalkan customer segment. Customer kan udah banyak ya, ada alamat, ada income-nya berapa, ada ini berapa. Kita nggak bisa lihat ini salah atau enggak gitu. Ya, kita ya kasih aja ke modelnya, nanti dia akan mengkategorikan sendiri. Contohnya misalkan film Netflix. Yang kategorikan sendiri nih ya, pastinya kan film misalkan film action pasti kumpul di satu cluster yang sama, atau mungkin film berbahasa Indonesia pasti akan kumpul di cluster yang mirip-mirip gitu. Nah, itu adalah tergantung modelnya akan seperti apa gitu ya. Karena kita nggak bisa lihat juga ini salah atau benar. Misalkan nih kayak film misalkan film horor dicampur sama film keluarga gitu. Nah, mungkin kalian bingung kenapa ini di cluster gitu. Ternyata memang somehow ya orang-orang nonton film horor itu nonton film keluarga yang ini gitu. Nah, itu kan kita nggak bisa menyalahkan orang juga kalau misalkan punya tendensi seperti itu gitu. Makanya kita nggak bisa tahu ini salah atau enggak gitu ya kalau unsupervised. Nah, mungkin kita bisa, kalau recommendation system tadi ya, mungkin kita bisa kayak kasih tahu nih ke sistemnya, oh ini salah, I'm not interested gitu. Karena kan mungkin kalian juga sering lihat ya, misalkan kalian di TikTok atau Instagram ada reels yang kalian nggak suka, ya kita bisa report, atau mungkin kalian bisa pilih not interested. Nanti algoritmanya akan bekerja supaya tidak menampilkan hal itu lagi gitu. Ini contohnya clustering, anomaly detection. Ya kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa
kita nggak bisa kasih tahu bahwa oh ini bukan transaksi anomali atau bukan gitu. Nah itu adalah wewenang dari modelnya sendiri ya untuk mendeteksi gitu. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau reinforcement learning ya dia itu ngetrain iteratively ya, sehingga agentnya itu mendapatkan experience. Ini biasanya lebih banyak untuk game ya teman-teman, reinforcement learning atau robot gitu, based on policy sama reward. Jadi kalau misalkan robotnya ini ya, kita belajar ya di AI itu ada aktuator ya. Kalau dia aktuatornya itu sesuai dengan yang kita harapkan, kita kasih rewards ya. Nanti kalau tidak sesuai, kita kasih penalti gitu. Nanti dia akan belajar, nanti dia akan berusaha gimana cara dia mendapatkan rewards yang paling menguntungkan ini gitu ya. Terus semi supervised itu kayak supervised juga ya, tapi itu dia ngetrain on small amount of label data. Nah terus ada juga large amount of unlabeled data gitu. Nah ini jadi dia menggabungkan supervised sama unsupervised teman-teman. Ini di saat datanya itu ternyata banyak yang tidak di label. Contohnya gue cuma punya banyak ini nih, ternyata di dunia nyata nanti akan banyak seperti ini. Data yang cuma seperti ini, host price-nya itu kosong gitu. Nah, semi supervised itu dia bisa maintain seperti itu gitu. Ya dia mengimprove performance ketika labeling datanya ini expensive sama time consuming. Jadi labeling data itu ini ya, X yang menjadi Y, tapi somehow kita cuma punya data X-nya doang. Nah itu banyak sekali nanti ya di dunia nyata gitu. Contohnya kita cuma punya gambar-gambar anjing gitu ya, atau gambar kucing. Tapi kita bayangkan misalnya datanya ada 1 juta gitu. Kita harus nge-label manual. Oh ini gambar anjing, ini gambar kucing. Nah itu akan sangat time consuming. Makanya nanti ada namanya semi supervised learning ya. Oke, ini contoh lagi yang unsupervised learning teman-teman. Jadi unsupervised learning ini adalah type of machine learning dimana ini ya unlabeled data tanpa ada predefined output. Contoh raw datanya seperti ini ya, macam-macam sayur nih. Terus ada interpretation-nya, algoritma sama processing. Nah nanti ini namanya clustering kan ya. Contohnya ini clustering nih di sini ya. Nah outputnya nanti dia mungkin akan gabungin nih. Oh paprika sendiri meskipun warnanya beda ya, atau terong sendiri atau bawang sendiri gitu. Nah kita nggak bisa tahu nih yang paling benar yang mana gitu ya. Oke. So ini yang reinforcement learning ya. Jadi ini misalkan ada input raw data ya, atau biasanya environment ya di dalam gamebot, misalkan papan catur atau apa gitu ya. Terus ini ada environment, ya ada reward, ada state. Nanti kita belajar banyak ya di video terakhir. Selection algoritma, base actionnya apa gitu. Nanti outputnya akan sesuai dengan policy sama reward yang akan dikasih. Nah ini semi supervised learning teman-teman. Ini yang label data ya, data yang udah ada labelnya, yang udah ada Y-nya ya, dia akan masukin ke sini. Terus ada lagi ini large amount of unlabeled data ya, ini kita masukin juga ke machine learning model. Nanti dia bisa adapt ke sini gitu ya. Nah di sini ada namanya pseudo label dataset. Jadi ini machine learning di sini gunanya apa? Gunanya untuk melabelkan yang ada di sini ini. Jadi ada 2 macam tugas teman-teman ya. Tugas yang pertama adalah membuat label dari data yang ini unlabeled, yang ungu. Kita buat labelnya. Makanya di sini namanya pseudo label dataset. Jadi data yang di label tapi pseudo gitu. Di label tapi yang tidak manual tapi otomatis gitu ya. Akan jadi seperti ini. Terus ini baru machine learning di sini yang akan belajar dari pseudo label dataset ini gitu ya. Baca dari sini, ini kayak somehow ini kayak apa ya? Ini kayak orang yang belajar dari teman gitu, instead of dari bukunya. Ya, misalkan nih buku itu terbatas ya, jumlah buku itu terbatas, tapi jumlah teman tuh bisa infinite ya, bisa banyak banget jumlah teman, dan dia tuh punya interpretasi yang lain-lain terhadap bukunya. Jadi machine learning model yang di sini dia tuh belajar dari teman lah, anggap aja gitu ya. Terus teman ini baru belajar dari bukunya gitu. Kita bisa lihat seperti itulah ya di sini contohnya. Nah, di sini baru machine learning model yang train on pseudo label data dan label data. Jadi ini kalau di zoom seperti ini bentuknya ya. Tadi ya, yang ini pseudo label data set, terus kita masukin machine learning model, terus kita classification di sini ya. Seperti itu.
antara kotak atau segitiga. Nah, terus tipe data ya, tipe data ada structured ya, dimana itu kolom name-nya sama row-nya itu udah jelas. Kolomnya apa aja, row-nya apa aja gitu. Jadi bisa dilihat dalam bentuk tabel sebenarnya. Ya. Jadi ini contoh dari data structure ya. Nanti ada namanya pandas, kita belajar tentang pandas. Jadi nanti ada namanya data frame gitu. Pokoknya bentuknya kayak tabel gitulah ya. Terus ada lagi namanya unstructured. Nah, unstructured data itu nanti akan banyak kita belajar di deep learning gitu. Sedangkan yang machine learning kita akan banyak belajar tentang structured data ini. Kenapa? Karena kalau deep learning ya pakai nanti namanya neural network itu akan sangat banyak manfaatnya kalau nanti unstructured data gitu. Ya mungkin machine learning biasa nggak bisa pakai unstructured data. Kenapa? Kalau image, kalian lihat image itu multiple dimension. Jadi misalkan ada image ya. Nah, kita di sini resolusi image itu lain-lain kan, ada yang 32x32 pixel, ada yang 256x256, mungkin ada yang nanti 4K, 5K gitu ya. Jadi macam-macam gitu. Gak hanya satu dimensi. Jadi akan susah gitu, namanya unstructured. Nah, bagi video ya. Video juga durasinya juga ini kan biasanya image over time gitu ya. Ini mungkin detik pertama, detik kedua, atau even kalau video kan nanti ada 60 frame per second gitu. Nah, kita juga nggak tahu video ini seberapa panjang ya, makanya ini namanya unstructured. Fiturnya itu nggak jelas ada berapa gitu. Kalau ini kan jelas fiturnya ada n gitu ya. Terus audio juga sama, multiple duration. Terus kalau teks juga teman-temannya ChatGPT ya, yaitu ya katanya bisa banyak gitu ya. Katanya tuh mungkin bisa pakai buatkan saya. Nah, ini kan udah 2 ya. Katanya ya, buatkan saya cerita pendek gitu. Nah, ini ada 4 token namanya nanti ya. 4 kata. Nah, nanti kan kita bisa tambahkan lagi di sini berapa. Makanya ini unstructured juga gitu. Dan bahkan ini multiple letter juga setiap katanya ya. Ada huruf B, ada huruf apa gitu. Terus ada lagi punctuation atau koma atau titik, tanda seru gitu. Nah, ini baru data-data yang unstructured teman-teman ya. Seperti itu yang kita bahas di deep learning. Terus ini tipe-tipe tugas ya dikerjakan oleh machine learning. Pertama ada regression. Regression itu contohnya kayak housing price tadi ya. Jadi prediksinya adalah number atau angka. Kayak 320 atau 400 atau berapa gitu ya. Terus classification, ini Y-nya adalah class atau binary. Contohnya misalkan apakah ini fraud atau penipuan atau enggak ya dari sebuah transaksi gitu. Misalnya kita bisa predict ini atau ini not fraud. Nah, terus ada lagi multi class. Multi class itu ya ada banyak, misalnya ada gambar ya. Kita bisa predict nih apakah ini cat atau dog atau misalkan bird atau apa gitu ya. Ada banyak kelasnya, nggak cuma 2. Kalau binary cuma 2 biasanya ya gitu. Nanti mungkin ada lagi multi label. Jadi di dalam satu gambar kita bisa predict nih, oh ini di gambar ini ada kucing, ada anjing, ada ini juga gitu. Nggak salah satu. Kalau ini kan salah satu ya, multi class ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini regression kayak housing price tadi. Nah, versus classification. Classification itu kayak ada satu garis yang memisahkan ya. Jadi ini yang hijau, ini yang biru. Jadi misalkan ada data di sini ya kita predict hijau gitu ya. Kalau data di sini kita predict biru. Ya, ini gitu ya classification. Terus clustering ya. Clustering itu nah, ini nggak ada Y. Ya kita nggak tahu benar atau nggak. Kita cuma cluster aja datanya gitu. Contoh data seperti ini, ya udah kita cluster seperti ini. Terus ini. Kita nggak tahu maksudnya apa gitu. Mereka cluster berdasarkan apa. Ya. Nah, jadi itu untuk clustering teman-teman. Ya, gua kurang paham ya clustering ini kayaknya secara praktis mungkin agak kurang ya dibandingkan seperti regression atau classification ya. Seperti yang supervise, ini supervise ya, ada Y-nya soalnya. Nah, karena apa? Karena kita nggak bisa kita nggak punya parameter yang untuk nge-penalty itu kalau misalkan salah gitu, karena nggak ada Y-nya. Terus dimensional reduction
yang kita belajar nanti itu kita contohin data yang banyak ya, atau fitur yang banyak, kita akan kompres jadi fitur-fitur yang kecil ya, gak ada Y juga ya, kita cuma nge-kompres data dimensionnya tuh. Contohnya misalkan ini 3 dimensi ya, 3 dimensi kita kompres jadi 2 dimensi, jadi datanya seperti ini doang. Nah of course seperti ini pasti ada fitur-fitur yang hilang teman-teman ya, pasti secara prediction itu nggak akan better daripada yang 3 dimension ini. Nah tapi goal dari dimensional reduction adalah untuk supaya datanya itu bisa lebih cepat gitu ya, trainingnya lebih cepat, terus untuk inference-nya bisa lebih cepat juga untuk prediction-nya gitu. Jadi kita harus membalance antara kecepatan dengan akurasi gitu. Nah kadang somehow ketika kita kompres seperti ini, ternyata performance-nya nggak beda jauh, ya udah kenapa kita nggak kompres gitu ya. Nah bahkan dengan yang 2 dimensi kita bisa kompres lagi jadi 1 dimensi doang nih. Jadi datanya cuma ada X aja gitu ya, X-nya cuma 1 line, kayak tadi yang kita belajar di sini ya. X-nya cuma 1 line, ya ini namanya dimensional reduction. Ya, nanti kita belajar banyak tentang ini ya teman-teman, pakai algoritma yang udah pernah kita belajar ya di linear algebra, namanya eigenvalue atau eigenvector gitu ya. Nanti ada namanya PCA juga. Ini adalah principal component analysis. Ini algoritma untuk ya ini mengkompres ini pakai konsep eigenvalue eigenvector yang ada di linear algebra yang kita pernah belajar ya. Akhirnya kepakai teman-teman ya, matematika yang kita belajar. Oke. Terus ada lagi object detection ya. Ini ya unstructured data ya, atau nanti deep learning. Jadi Y-nya apa? Y-nya itu koordinat untuk setiap objek yang dideteksi gitu. Koordinat mungkin centroidnya ya, tengahnya seperti ini gitu. Tengahnya koordinatnya berapa gitu. Ya, atau mungkin bounding box-nya X-nya berapa di sini sampai X-nya berapa di sini gitu. Nah, ini adalah tugas object detection. Terus image segmentation, yaitu ya gunanya untuk ini shape atau resolution. Jadi nanti ada gambar manusia gitu ya, akan diwarnain seperti hijau gini. Terus yang ini akan warnain seperti biru seperti ini. Ya, gunanya untuk apa? Untuk ya self driving car gitu ya. Terus face recognition. Nah, ini adalah value of true or false kalau X-nya equal to one of the faces in database. Nah, nanti kita belajar tentang namanya one shot inference ya. Ini termasuk itu one shot inference. Jadi ini kayak kayak ada database muka wajah-wajah gitu ya. Misalkan kita absen lewat face recognition. Jadi ini wajah orang. Nah, ini ada model di sini teman-teman, ada model. Terus ini ada muka kita ya. Muka kita kan yang real time nih. Kita masukin ke program, terus program itu akan nyocokin muka kita ada nggak di sini database ini. Nah, ini namanya face recognition. Jadi agak sulit ya. Bukan sulit sih, mungkin kita bisa lihat challenge-nya sendiri gitu ya, akan seperti apa nanti. Terus style transfer, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi X-nya tuh image yang ditransform dan image style-nya gitu. Ini yang akan mau ditransform, terus ini style-nya. Nah, kita mau Y-nya tuh image yang style-nya sebetulnya seperti ini gitu. Nah, mungkin kita pernah lihat di ChatGPT ya, misalkan buatkan puisi yang style-nya mirip-mirip apa gitu ya. Nah, itu bisa namanya style transfer. Ya, jadi gambarnya seperti Mona Lisa ini tapi stylenya mau kayak Picasso. Ya, ini bisa dibuat seperti ini. Oke. Terus ya ini ada lagi anomaly detection, ketika tiba-tiba ini tinggi banget ya. Nah, terus ini data yang tidak normal secara statistik. Ya, karena statistik kita juga nggak bisa bilang ini benar atau enggak gitu. Siapa tahu ini ternyata benar anomali ini. Ya. Terus recommendation system, ya ini kayak contohnya di Netflix tadi ya. Jadi yaitu labelnya adalah list of content yang recommended to the users. Voice recognition juga, X-nya tuh voice, yaitu baru generate sentence out of voice. Dan kita ngomong ABC gitu, nanti Y-nya bisa tulis tuh jadi teks ya, ABC gitu. Ya, translate, ini kayak Google Translate ya. X itu sentence ya, sentence tapi misalnya di bahasa Indonesia, Y-nya itu sentence di bahasa Inggris. Terus image captioning, X-nya itu image, Y itu baru sentence ya. Sentence yang menjelaskan tentang gambar ini. Contohnya seperti ini. Ya, ada ini X-nya seperti ini, Y-nya itu deskripsi seperti ini.
Man in black shirt is playing guitar gitu ya. Atau consistent worker in orange, ini lumayan detail sih teman-teman ya. Ya nanti kita belajar banyak nih di deep learning teman-teman ya. Sebenarnya deep learning juga masuk machine learning, makanya gue masukin sini. Ya, itu yang spesifik dari machine learning ya. Terus yang terakhir mungkin yang paling happening sekarang ya, generative AI. Jadi kita bisa bikin caption to image. Ya, contohnya seperti di DALL-E ya, atau mungkin di Midjourney nanti kita bisa bikin gambar tapi kita pakai teks gitu ya, text to image. Jadi dia akan generate beberapa gambar gitu. Nah ini contohnya an oil painting of a monkey in a space suit on the moon. Jadi dia bisa seperti ini, bisa bikin banyak. Terus main conversation ya kayak ChatGPT itu juga bisa generative AI. Oke. Terus gimana sih ya project pipeline dari machine learning ini gitu. Ya, karena pastinya beda dong. Ini kan software 2.0 ya, dimana ini ada data training, ada apapun gitu. Nah, surprise ini teman-teman ya, sebenarnya machine learning ini akan banyak sekali ya, 80% dari project machine learning akan banyak dihabiskan di namanya data preprocessing ya. Di data yang seperti ini nih, 80% akan di sini. Kenapa? Karena data-data di dunia nyata itu banyak yang kotor. Ya, kita kan nanti lihat maksudnya data kotor itu apa ya. Contohnya misalkan alamatnya tuh apa ya, kosong gitu ya, atau alamatnya ternyata ada huruf besarnya, misalkan alamatnya di jalan Sudirman gitu ya. Nah ada mungkin orang yang kasih nama jalan Sudirman itu huruf besar semua dan huruf kecil. Nah itu kan komputer akan kayak sensitif ya, akan menganggap itu berbeda tapi ternyata sama. Nah itu adalah data preprocessing atau data cleaning nanti ya. Jadi 80% tugasnya akan banyak seperti ini gitu. Sedangkan mungkin untuk training modelnya akan sebenarnya surprise ini akan kecil teman-teman. Ya ini sebenarnya based on kalian juga sih. Kalian tuh tugasnya sebagai apa? Kalau machine learning engineer, iya biasanya sih tugasnya untuk atau data scientist ya. Atau data analyst ya. Benar data scientist juga. Ya kalian akan banyak di 80% ini gitu. Nah, untuk modelnya sebenarnya sih udah kayak battle tested gitu ya. Udah tinggal pakai sebenarnya. Cuman kita hanya tuning beberapa aja gitu. Kita nggak perlu bikin model from scratch. Nah, siapa yang bikin model from scratch yang akan ngotak-ngatik mathematical modelnya dan lain sebagainya? Ya, ada namanya data researcher ya. Nah, data researcher ini biasanya orang-orang yang pintar banget ya teman-teman ya. Orang yang PhD atau ahli matematika gitu. Dan biasanya sih mereka cuman kasih library, kita tinggal pakai. Biasanya seperti itu ya. Secara umum lah ya, tapi gue nggak membatasi kalian sebenarnya untuk membuat model dari from scratch gitu ya. Tapi mungkin di modul kali ini gue nggak akan bahas sedalam itu gitu. Ya, gue akan bahas tetap matematikanya seperti apa, tapi gue nggak akan bahas gimana caranya akan bikin model sendiri. Ya gitu ya. Oke, jadi pertama kita yang machine learning ya, yang paling penting adalah define projectnya dulu nih. Ya, apa sih fiturnya, apa aja, terus prediksinya apa aja gitu. Nah, bahkan teman-teman ya, mungkin banyak sekali orang yang belum paham di sini gitu. Di step awalnya, kita nggak tahu XY-nya apa, yang penting ya gua ngikutin tren aja machine learning gitu. Ya, atau AI gitu ya. Nah, ini harus kita jelaskan dulu nih. X-nya apa, Y-nya apa, ya. Apa aja data yang kita punya, apa yang kita mau predik. Terus define data in baseline. Data apa yang kita harus koleksi sih, gitu ya. Terus expected performance-nya seperti apa. Ya, apakah kita terlalu idealis ya, atau terlalu pesimis. Itu kita harus lihat juga. Terus apakah memang task ini cocok untuk dibuat machine learning, teman-teman. Karena bisa aja sebuah tugas ya, itu bisa aja nggak pakai machine learning bisa loh gitu. Ternyata pakai explicit data bisa loh gitu. Ya, karena mungkin memang simple gitu. Misalkan memang misalkan dari luas area kalau 60, lebih dari 60 udah halnya segini nih. Nah, itu kita misalkan tidak terlalu kompleks, ya udah nggak usah pakai machine learning ya. Kenapa? Karena machine learning itu perlu banyak sekali cost ya. Dari waktu ya, dari tenaga juga
ya, dari complexity model juga complexity programnya gitu ya. Karena nanti ada data collection, data preparation dan sebagainya. Jadi gunakan machine learning kalau kalian benar-benar butuh ya, benar-benar ya benar-benar tahu apa tugas yang mau diberikan gitu, bukan hanya mengikuti tren. Oke. Terus berikutnya data collection. Nah, ini gimana cara kita collect datanya gitu. Misalkan kayak apa ya? Misalkan kalau di kerjaan gua deh ya. Misalkan kita mau kasih campaign ke nasabah ya atau ke customer, gimana sih caranya kita tahu kalau customer ini menerima campaign atau enggak? Nah, itu kan sulit ya. Misalkan lewat SMS kita nggak bisa tahu tuh dia buka lihat SMS-nya atau enggak, kita nggak bisa lihat datanya. Email juga kita nggak bisa tahu kalau dia buka emailnya atau enggak. Kita bisa tahu kalau dia baru klik linknya tadi email itu. Nah, itu adalah data collection. Ya, ini engineering juga ya. The whole engineering juga di sini. Terus data preparation. Nah, ini ada namanya nanti exploratory data analysis atau EDA ya. Ini maksudnya kayak kita menganalisis saja data ini, misalkan variansinya berapa gitu ya. Terus korelasi dari sama fitur-fitur yang lain itu seperti apa gitu. Terus nanti ada lagi pre-processing namanya ya. Ini kayak misalnya data yang ada yang kosong, gimana cara kita menginputnya gitu. Misalnya terus ada data yang kategorikal, gimana cara kita bikin tuh jadi numerik dan lain sebagainya. Terus splitting ya, kita belajar banyak tentang splitting, kenapa kita harus split datanya ke training set sama test set ya. Terus berikutnya baru kita training model yang kita jelaskan tadi ya. Kita choose modelnya, nanti ada macam-macam nih. Tapi tadi yang kita belajar itu namanya linear regression ya. Nanti ada macam-macam ya, ada SVM, ada KNN, ada naive Bayes dan lain sebagainya. Terus nanti ada namanya hyperparameter tuning, kita akan belajar nanti apa itu hyperparameter ya. Terus error analysis atau evaluation, ini baru kita mengakses performance atau model ya. Kita baru lihat ini benar nggak, sesuai nggak sama ini ya. Ini harus dipertanggungjawabkan dengan baseline-nya. Apakah sesuai dengan baseline-nya gitu. Apakah sesuai dengan target yang kita harapkan di awal. Terus sebutnya baru kita deploy atau serve model. Nah, ini bisa di-deploy di edge device, contohnya misalkan kayak IoT device ya. Device-device yang mungkin punya constraint khusus, misalkan memori yang kecil atau CPU-nya kecil ya, atau di HP kita deh. Ya, HP kita kan biasanya nggak banyak ya CPU capability-nya gitu. Atau mungkin mobile phone ya, atau bahkan di large server. Kayak misalnya ChatGPT udah pasti large server ya, yang banyak sekali GPU-nya atau TPU nanti namanya ya. Tensor Processing Unit. Terus retrain model, ini baru kita ngetrain lagi sebenarnya ya, ketika udah di deploy, karena pasti ada changes of distribution of data. Contohnya inflasi ya, atau mungkin perubahan preferensi masyarakat gitu ya, perubahan preferensi orang-orang ya, akan pasti beda distribusinya. Makanya kita harus di train model over time gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk ML project pipelines ya. ML itu machine learning teman-teman ya. Oke, terus ini beberapa terminologi teman-teman. Ada namanya instance based learning atau model based learning gitu. Nah, model based learning itu contohnya kayak tadi linear regression gitu. Nah, model based learning itu ya gini ya, ada sebuah garis yang namanya model. Yang namanya juga model based learning ya. Kalau instance based learning nggak ada modelnya. Jadi kalau datanya ada di garis yang ini ya, garis yang di kiri itu segitiga. Ya, kalau datanya di kanan tuh kotak. Nah, kalau lebih seperti ini gitu. Nah, kelebihannya apa sih model based learning? Kita nggak perlu define model yang eksplisit sebenarnya. Ya, karena nanti dia bisa belajar sendiri ya dari parameternya. Terus bisa efektif kalau misalnya patternnya itu irregular atau kompleks. Ya, kita bisa bisa lebih efektif kalau misalnya datanya kompleks atau mungkin nanti ada banyak outliernya gitu. Terus adapts well ke perubahan data karena dia menggunakan new instance directly gitu. Jadi kalau ada perubahan data dia bisa mengadaptasi dengan lebih baik gitu ya, karena bentuknya ada parameternya. Nah, kekurangannya adalah dia itu nge-store large amount of data ya. Sebentar.
Sorry, ini kayaknya kebalik deh. Sorry, ini kayaknya kebalik teman-teman ya. Jadi yang instant based learning itu yang ini. Ya, maaf. Coba gua bikin ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sorry. Makanya aku tadi bingung kok aneh gitu ya. So, kita coba ke model based learning dulu teman-teman ya. Model based learning yang di sini ya. Jadi ini apa kelebihan dari model based learning? Yaitu bisa generalize well ke unseen data kalau modelnya itu well trained. Ya, ingat model itu kalau well trained ya, itu bisa tahu data yang unseen, dia bisa langsung predik gitu. Nah, terus dia prediksinya tuh bisa lebih cepat ya. Karena tadi sebenarnya misalkan dia sama dengan MX plus B, ya kita tinggal kalikan aja sama M sama B-nya gitu. Cepet ya kan. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya harus retraining kalau ada data yang ditambahkan atau misalkan distribusinya berubah, kita perlu retraining lagi. Terus bisa juga nanti ada namanya underfitting atau overfitting ya. Kita akan belajar nanti maksudnya apa ya. Makanya kita harus benar build modelnya atau nge-train modelnya harus benar. Nah, sedangkan instance based learning kalian lihat di sini nih. Dia tuh kayak nyimpen semua instance-nya teman-teman. Semua training datanya tuh dia simpen. Sedangkan model based learning, training datanya tuh dia nggak simpen semua gitu. Training datanya itu hanya digunakan untuk membikin ininya loh, membikin garisnya. Ya, jadi training datanya dia tuh nggak simpen di dalam otak. Sedangkan instance based learning dia tuh simpen di dalam otaknya gitu, training datanya. Jadi ketika ada instance baru, dia tuh bandingin sama teman-teman yang lain gitu. Ya. Contohnya misalkan ini ada segini sama kotak ya, terus ada new instance X di sini nih. Dia lihat, oh paling dekat itu ada segitiga sama kotak. Oh berarti gue pakai segitiga aja karena gue lebih banyak dekat sama segitiga. Jadi ini nanti akhirnya jadi segitiga gitu ya, secara prediksinya. Nah ini namanya KNN ya, atau K nearest neighbor. Nah advantage-nya, kita nggak perlu define explicit model kayak tadi. Ya, kita nggak perlu bikin model. Terus efektif ya ketika patternnya tuh irregular atau kompleks. Jadi dia tuh bisa paham nih. Kalau misalkan di sini kotak gitu ya. Nah ini kan sebenarnya nggak ada garis yang bisa separate ya teman-teman ya. Ini kan bingung nih. Modelnya ini bingung. Ini datanya karena kompleks gitu. Misalnya seperti ini. Ini kan salah sebenarnya ya. Nah ini kan ada yang kotak, ada yang kotak beberapa di sini ya. Nah ini kompleks datanya. Tapi instant based learning dia tuh bisa lebih efektif kalau datanya tuh kompleks atau irregular. Nah ini adapts well to changes in the data karena dia menggunakan new instance langsung directly. Jadi kita nggak perlu retraining kalau ada distribusi data yang berbeda gitu. Kekurangannya dia tuh perlu ini storing large amount of data. Jadi ini datanya ada banyak yang disimpan ya di sini ya, leading to high memory usage. Terus lebih lambat ketika prediksi pastinya karena kan setiap input ini dia harus ini ya kayak melihat sekitarnya gitu, harus cari-cari ya. Kompleksitinya pasti lebih banyak daripada model based learning ya. Ini yang paling banyak kenapa orang nggak pakai instance based learning sih, karena ya perlu comparison tuh semua instance ya. Jadi X yang baru ini yang akan kita predik teman-teman yang di sini itu kita harus bandingin ke semua data-data yang ada di sini gitu. Terus kita lihat yang paling dekat berapa, yang paling dekat apa aja, ternyata yang paling dekat ini gitu. Nah ini akan sangat slow teman-teman ya. Nah terus akan suffer ke noise sensitivity. Jadi kalau ada data outlier, ada noise, dia itu akan suffer gitu, akan mengalami itu. Misalkan ada data noise ya, misalkan kotak di sini, ini misalkan data yang kurang baik lah, yang patut dihapus, ya dia nggak bisa tahu ini data yang penting atau enggak, karena semua data di sini tuh important sama pentingnya gitu ya. Karena semua instance treated equally gitu. Oke. Terus ada namanya shallow atau deep neural network ya. Nah, ini nanti kita baca di deep learning sih sebenarnya ya. Kalau shallow neural network itu dia biasanya sih secara model akan sangat lebih cepat ya untuk di training, untuk di inference. Ya, tapi dia kan nggak bisa terlalu kompleks ya fiturnya. Nah, kalau deep neural network ini nanti ya dalam ya. Kayak ini seperti otak sih, ada neuron terus nembak ke neuron lain gitu. Nanti kita belajar banyak di modul deep learning ya, teman-teman ya. Terus ada lagi online training sama offline training. Nah, offline training itu dia tuh nge-training data yang
semua datasetnya tuh available upfront. Jadi di machine learning pipeline tadi ya, datasetnya tuh semuanya ada. Nah, di sini tuh semuanya udah ada gitu. Ya, itu offline training. Terus model update-nya tuh dia cuma train once ya, di train sekali, terus nanti di retrain secara periodik. Misalkan setiap 3 bulan sekali atau setiap berapa, itu namanya offline training. Terus memory usage-nya itu large memory ya. Kenapa? Datanya banyak banget. Karena ya retrain periodically. Bayangkan dalam 3 bulan itu ada berapa data baru yang muncul gitu ya. Terus adaptability-nya tuh nggak adaptif sampai di retrain. Jadi dia dalam 3 bulan itu ketika nggak di retrain, dia nggak akan bisa beradaptasi ya sesuai dengan perubahan data, distribusi datanya. Nah, training time-nya dia itu time intensive ya. Karena tadi datanya ada banyak ya. Terus use case-nya ketika ada large scale atau non real time application. Nah, kalau online training ini agak beda teman-teman. Data availability-nya itu real time, jadi kayak langsung gitu ya. Contohnya misalkan kayak di Netflix ya, atau Instagram, kita nggak mau lihat reels ini, nggak mau lihat TikTok ini, langsung ke update. Nah, itu namanya online training. Nah, ini dia di-update incrementally with each data point or batch. Memory usage-nya itu lebih efisien karena datanya itu kecil, ya. Terus adaptability-nya itu bisa adaptif ke new data. Training time-nya bisa continuous atau cepat. Terus use case-nya itu untuk streaming atau real-time system. Nah, mungkin kalian bingung, kenapa nggak pakai online aja? Kenapa harus offline? Nah, online ini teman-teman, dia itu apa ya? Dia tuh lebih dia itu untuk data yang kecil sebenarnya, untuk data yang kayak setiap itu ada satu gitu. Sedangkan offline training, nah offline training itu biasanya data itu terus banyak banget. Satu detik itu mungkin bisa ribuan gitu ya. Nah, makanya by batch 3 bulan itu mungkin jutaan data kan langsung di train, itu akan lebih efektif daripada satu-satu kayak online training ya. Makanya untuk data yang gede ya, large scale nih, lihat large scale data pakai offline training. Kalau data yang kecil misalkan tadi kayak preferensi user ya, gua nggak mau lihat reels ini deh, itu data yang kecil teman-teman, makanya bisa lebih cocok untuk online training gitu. Nah, terus ada lagi online inference sama offline inference. Nah, ingat ya bedanya training sama inference ya. Inference itu tesnya, training itu kayak belajarnya gitu. Nah, online inference itu kalau data processingnya dia kan, kalau offline tuh dia batch processing. Jadi ada batchnya, nggak real time ya. Terus latency-nya tuh lebih higher pasti ya. Karena biasanya itu dia dipredik dulu, nanti baru di serve gitu. Nah, use case-nya contohnya misalkan no real time requirement gitu. Infrastrukturnya tuh lebih low, ya online itu pasti lebih berat. Ya, intinya online itu lebih berat daripada offline. Lebih cost intensif ya kalau online ya. Nih, cost-nya tuh typically higher. Oke. Nah, ini kapan pakai online inference atau offline? Online tuh ketika kalian mau immediate decision ya, atau interact with user in real time. Kayak contohnya fraud detection, recommendation system atau autonomous system gitu. Sedangkan kalau offline inference itu misalkan kalian data analis mau memprediksi housing data ya, data rumah, itu kan nggak harus online ya. Ketika real time response itu nggak kritikal, prediksinya juga bisa di made in bulk ya, kayak semuanya itu langsung gitu ya, bisa data rumah atau mungkin analisis kayak pinjaman ya, KPR dan lain sebagainya, seperti itu ya. Bisa digunakan di batch processing untuk marketing analytics atau predictive maintenance. Oke. Terus ada lagi namanya active learning ya. Ya kurang lebih sama lah ya kayak tadi ya online. Jadi ini ada raw unlabeled data ya, terus ada active learner, terus ada human yang nge-label datanya gitu. Jadi contohnya misalkan apa ya? Misalkan ada data yang salah gitu ya. Ada data yang salah, terus humannya itu secara otomatis akan kayak ngajarin gitu. Ya misalkan nih, misalkan kita Google search deh ya, Google search, misalkan anjing gitu ya, atau dog gitu. Nah, mungkin ada kesalahan nih di Google-nya, dia munculin gambar cat atau kucing gitu ya. Gambar kucing itu gimana sih? Gini. Nah, terus kita bilang nih, ini Google, ini salah loh, ini bukan anjing,
tapi ini kucing gitu. Nah, kita bisa secara manual ya, manual nge-label ini gitu. Ini cat, bukan dog. Nah, ini ada active learning gitu. Jadi humannya itu yang nge-label sendiri ya, atau usernya gitu. Itu active learning. Oke, terus ada lagi yang namanya apa nih ya? Nah, zero shot, one shot, sama a few shot learning. Nah, zero shot ini, teman-teman, dia tuh modelnya perform task tanpa pure specific example. Ya, contohnya misalkan ini. Kayak kita pakai ChatGPT ya, ini semua contohnya ChatGPT sih. Kita mengclassify this review, I love this movie. Sentimennya apa? Nah, dia nggak tahu nih sentimen tuh harusnya apa sih? Jawabannya positif atau negatif apa? Tapi dia bisa nih bilang kalau sentimennya positif. Gitu, ya. Terus kalau one shot, itu tuh modelnya tuh belajar dari single example aja. Contohnya, gue kasih example di sini ya, kasih this review, I love this movie, sentimen positif. Nah, ini contohnya gitu ya. Oke, sekarang gue kasih lagi ke modelnya, kasih this review, I don't like this movie, sentimennya apa? Oh, dia tahu nih, ada positif, ada negatif. Nah, karena tapi dia cuma baca dari satu data aja, makanya dia namanya one shot, negatif. Gitu. Kalau few shot, berarti modelnya itu belajar dari beberapa example. Ya, contohnya misalkan ini positif, terus ini negatif, terus sentimennya apa? Oh, bisa aja positif, negatif, neutral. Tapi ini lebih dari satu contohnya, itu few shot learning. Ya, misalnya yang paling bagus sih sebenarnya zero shot ya. Kalau dilihat dari sini ya, dia bisa secara otomatis tahu nih sentimen nih harusnya apa, positif atau negatif atau mungkin netral gitu, tanpa harus dikasih tahu pilihan jawabannya gitu. Nah, ini contoh zero shot ya teman-teman ya. Ini misalkan ada data-data nih, misalkan kuda gitu ya, dia tuh belajarnya kuda doang, dia nggak tahu zebra itu apa gitu. Model itu nggak tahu zebra apa, tapi dia bisa lihat semantik atributnya. Misalkan dia lihat, oh ini long face, athletic, sama strong. Oke, dia taruh di model. Nah, terus dia ada knowledge transfer nih. Terus kalau zebra, dia tuh horse-like, strip, black, white. Terus dengan lihat seperti ini, makanya dia bisa tahu ini zebra, karena dari atributnya doang. Nah, itu yang bagus dari zero shot teman-teman ya. Dengan dari atributnya, dengan dia menggabungkan ini sama ini, dia tahu ini tuh zebra. Padahal dia nggak pernah lihat kelas ini gitu. Ya, padahal dia nggak pernah kelas ini, tapi dia bisa tahu kok ini zebra dari atribut-atribut ini gitu ya. Long face, athletic, strong, dan sebagainya gitu. Sama halnya kayak ini ya, example prompt seperti ini. Ya, dia nggak tahu sentimen tuh apa aja value-nya, tapi dia bisa tahu dari dari atribut-atribut yang lain. Atributnya misalkan ada classify, oh ini harusnya positif nih atau negatif ya. Seperti itu teman-teman. Oke, nah itu aja teman-teman untuk perkenalan machine learning ya. Untuk next video kita belajar tentang linear regression. Ya, kita akan bahas sampai ke dalam ya, sampai ke akar-akarnya. Linear regression itu seperti apa sih bentuknya? Gimana sih cara belajarnya ya? Ini ya memang model yang pasti diajarkan ya untuk pemula sih. Untuk pemula pasti pertama baca linear regression. So, thank you teman-teman untuk video kali ini ya. Untuk nonton sampai akhir. Thank you. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan ini ya, donasi ya lewat link saya berikan di deskripsi di bawah. Thank you guys. See you next video. Bye bye.